Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, tema renungan pagi hari ini yaitu setia terhadap milik orang lain. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Imamat 6 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadapnya sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang, sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan sumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sahabatku, ada satu perkataan bijak yang berkata, jika engkau ingin mengetahui karakter seseorang, berikan dia kepercayaan akan uang orang lain. Sungguh benarlah perkataan ini. Bagaimana sikap kita terhadap harta orang lain itu melukiskan kedalaman karakter kita yang sesungguhnya. Hal yang sama juga melukiskan martabat sebuah bangsa. Jika penduduknya secara sadar dan bukan karena dikekang oleh hukum-hukum, sadar dan menaruh rasa hormat terhadap harta orang lain, maka mulialah bangsa itu dan sejahteralah hidup rakyatnya. Sebaliknya, suatu negara yang kaya raya sekalipun atau yang berlimpah sumber daya alamnya, namun rakyat bangsanya tidak menaruh hormat terhadap harta orang lain, maka yang sering terjadi adalah hukum rimba. Yang kuat akan mencaplok yang kurang kuat. Itulah aib suatu bangsa, yaitu karakter busuk bangsa itu sendiri. Dalam skala yang jauh lebih kecil, mulailah membangun satu karakter luhur yang diimpikan oleh Tuhan di dalam diri kita. Jika kita memperhatikan tulisan kitab Imamat 6, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima di atas, kita dapat menyimpulkan dengan satu kalimat, Tuhan merindukan pribadi yang setia terhadap milik orang lain. Dapatkah kebenaran itu dikatakan sebagai lukisan hidup saya? Bagi sebagian orang, hal ini akan mengalir begitu natural, sebab dia sudah terbiasa hidup menghargai milik orang lain. Tidak terbesit sedikit pun keinginannya untuk mengambil dan menikmati milik orang lain. 4 tahun lalu, kita mendengar ada pria 32 tahun asal Lampung yang bekerja sebagai tukang bersih WC di salah satu mal bergengsi di Jakarta yang bernama Mulyadi. Hari itu Mulyadi sedang membersihkan WC atau toilet mal seperti hari-hari lainnya. Dan saat itu matanya melihat sebuah tas wanita yang bermerek tertinggal di WC. Tanpa pikir panjang, Mulyadi menyerahkan tas tersebut tanpa melihat apa isinya kepada customer service mall. 45 menit kemudian, pemilik tas tersebut datang dengan wajah panik dan kebetulan bertemu dengan Mulyadi dan langsung diantar oleh Mulyadi ke kantor customer service. Setelah diperiksa, semua lengkap dan tidak satu pun yang hilang, termaksud uang di dalamnya yang berjumlah 100 juta rupiah. Kisahnya sempat membuat banyak orang geger dan terkagum-kagum. Jika kita yang ada di posisi Mulyadi saat itu,
bagaimanakah akhir ceritanya? Apalagi pekerjaan kita hanyalah sebagai tukang bersih WC. Sebagai manusia biasa, ada sejuta alasan yang timbul di dalam hati dan pikiran kita bahwa saya berhak untuk ambil. Semua itu harus dimulai dengan hal yang paling kecil, ditanamkan sejak sedini mungkin. Satu hal yang Tuhan ajarkan, bagaimana anak-anak Tuhan dapat mulai memupuk karakter luhur ini adalah dengan menghargai dan menghormati kudusnya persepuluhan. Pada akhir kesempatan di perjanjian lama, sebelum Tuhan berdiam diri selama 400 tahun, tanpa berbicara atau mengutus seorang nabi pun, Tuhan berkata melalui hambanya Maleaki, demikian. Di dalam kitab Maleaki 3 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Dalam terjemahan bahasa Indonesia, digunakan kata yang lebih halus, yaitu menipu Allah. Padahal sebenarnya yang tepat adalah seperti yang King James Version sebutkan, rob God, atau merampasi Tuhan. Bagaimana dapat disebut sebagai merampas Tuhan? Ketika seorang anak Tuhan bertobat dan mengambil keputusan untuk hidup dan berjalan bersama Tuhan, saat itu telah terjadi satu perjanjian sumpah, perjanjian seperti Tuhan dengan Abraham. Tuhan bersumpah untuk bukan hanya menyelamatkan dia, tapi juga berjalan bersamanya sepanjang masa. Bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan memberkatinya, sama seperti dua orang yang bekerja sama di dalam satu perusahaan. Untuk hal tersebut, Tuhan hanya berkata, bagianku adalah 10% saja, sisanya itu bagianmu. Itulah persepuluhan kita. Namun tidak sedikit anak-anak Tuhan, untuk yang ini pun masih dirampas dari pundi-pundinya Tuhan. Belajarlah mengembalikan persepuluhan dengan cara untuk melatih dan membangun karakter yang setia terhadap milik orang lain, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Aku mau belajar hidup setia terhadap milik orang lain. Tuntun aku ya Bapa. Amin. Jesus love you and so do I.